Kadang semesta nggak perlu kamu balas apa-apa, karena semesta sendiri yang akan membalasnya untukmu. Saat seseorang memperlakukanmu dengan buruk, terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya, bahkan mungkin secara diam-diam berharap kamu jatuh, maka tanpa disadari, langkah-langkah mereka sendiri akan membawa mereka menuju jurang yang mereka gali untukmu. Hari ini, lewat kartu tarot, kita akan membongkar dengan sangat lengkap dan detail. Seperti apa bentuk balasan dari semesta untuk orang yang terang-terangan tidak suka sama kamu, dan akhirnya mendapatkan karmanya. Apakah dia akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Apakah dia akan menyesal? Apakah dia akan menyadari apa yang telah dia lakukan terlalu terlambat? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang ini terang-terangan banget gak suka sama kamu, ternyata ini yang dia dapatkan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dengan munculnya kartu Nine of Pentacles Reversed, energi pertama yang terasa begitu kuat dan nyaris tak terbantahkan adalah runtuhnya ilusi kepuasan diri yang selama ini ia pertahankan. Ilusi yang selama ini membuatnya merasa telah mencapai puncak keberhasilan dan kemandirian sejati. Namun sebenarnya hanyalah bayangan semu yang rapuh dan mudah pecah. Bayangkan seseorang yang dari luar tampak sempurna. Hidup yang tampaknya tertata rapi, penampilan yang selalu meyakinkan, sikap percaya diri yang kadang menjelma, menjadi kesombongan halus. Semuanya terlihat indah dan menawan, tetapi ternyata hanya seperti cangkang kosong yang rapuh dan rapuh itu mulai retak di tengah tekanan kenyataan yang sebenarnya tidak seindah yang ia tampilkan. Ia mungkin selama ini merasa telah mencapai kemandirian sejati. Merasa bahwa ia tak membutuhkan siapapun karena sudah memiliki segalanya. Pengakuan sosial yang melimpah, kekayaan materi yang melimpah pula, dan status yang dikira cukup untuk menopang harga dirinya. Namun kenyataan berbicara lain. Energi kartu ini menunjukkan bahwa semua hal yang ia bangun dan pertahankan ternyata berdiri di atas pondasi yang goyah dan rapuh, yaitu kebanggaan semu yang disusun dari validasi luar, bukan dari kekuatan dalam dirinya sendiri yang murni dan stabil. Ia sangat bergantung pada pujian, pada kata-kata manis dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang sayangnya tidak semuanya hadir dengan ketulusan hati, tetapi lebih sebagai upaya memenuhi egonya dan memperkuat citra palsu yang selama ini ia bangun. Ketika ia memutuskan untuk menjatuhkanmu dengan kata-kata kasar, sikap dingin, atau bahkan sekadar dengan menyebarkan narasi yang merendahkanmu di balik punggungmu, mungkin ia mengira bahwa ia akan merasa lebih baik, bahwa kekuasaan yang ia rasakan dari tindakan tersebut akan memberinya rasa puas sesaat dan memperkuat posisi sosialnya di mata orang lain. Barangkali dalam pikirannya, ia membayangkan bahwa dengan menempatkanmu di posisi yang lebih rendah, ia bisa terlihat lebih tinggi dan lebih unggul di mata lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Mungkin ada rasa puas sesaat ketika ia melihatmu terluka, ketika ia tahu bahwa tindakannya membuatmu bertanya-tanya apa salahmu, dan merasa bahwa ia telah mengendalikan situasi. Tapi seperti semua hal yang dibangun dari niat buruk dan energi negatif, semua itu mulai berbalik dan fondasi sosial yang ia banggakan mulai retak dan rapuh. Satu persatu, orang-orang yang selama ini membelanya perlahan mulai melihat celah dalam kepribadiannya, mulai menyadari bahwa di balik citra sempurna itu tersembunyi kekosongan dan ketidakmampuan untuk menerima kekurangan orang lain. Ada sesuatu yang tidak seimbang dalam aura dan energi yang ia pancarkan. Sebuah kekosongan yang tidak bisa ditutupi oleh kekuasaan dan kekayaan semata. Kepercayaan yang dulu ia terima dengan mudah mulai hilang. Dan hubungan yang dulu akrab perlahan menjadi hambar dan dingin.
Di saat semua itu terjadi, ia mulai merasa kosong dan sendiri, meskipun dari luar tampak seperti ia masih mempertahankan citra sempurna dan keberhasilan yang palsu. Dalam kesendirian dan kebimbangannya, meskipun dari luar ia masih berusaha mempertahankan citra. Aku baik-baik saja. Ada kehampaan yang makin sulit untuk ia abaikan, sebuah kekosongan yang semakin dalam dan tak terelakkan. Ia mulai merasa seperti aktor dalam kehidupannya sendiri. Tersenyum palsu, tertawa tanpa makna, berinteraksi tanpa koneksi yang nyata dan tulus. Di momen ini, bayangan akan apa yang telah ia lakukan dan apa yang telah hilang mulai membayangi dirinya. Menimbulkan rasa cemas dan ketakutan yang semakin membuncah dalam hati kecilnya. Ia mulai menyadari bahwa semua yang ia bangun selama ini, dari citra, kekuasaan, dan materi, semuanya tidak mampu menutupi kekosongan batin dan rasa tidak puas yang semakin menggerogoti jiwanya dari dalam. Rasa takut akan kehilangan segalanya, termasuk hubungan yang dulu tampak kokoh dan penuh gengsi, mulai menguasai pikirannya. Ia merasa seolah-olah semua keberhasilan dan kekayaan itu hanyalah fata morgana yang bisa hilang kapan saja, dan bahwa di balik semua itu ada ketidakpastian yang menunggu untuk menghancurkan semuanya. Lalu hadirlah Five of Cups Reversed, membawa gambaran yang menyayat hati tentang seseorang yang baru menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Mungkin kamu atau mungkin hubungan tulus yang selama ini ia abaikan. Namun penyesalan itu datang terlambat dan penuh rasa sakit. Ia mulai menyadari bahwa kepergianmu atau jarak yang terbentuk di antara kalian bukan sekadar akibat dari kesalahpahaman kecil, tetapi sebagai akibat dari sikap dan energi yang selama ini ia sebarkan. Energi yang penuh keangkuhan, penolakan, dan ketidakpedulian. Mungkin ini tentangmu. Mungkin kamu adalah satu dari sedikit orang yang pernah hadir dengan niat tulus, membawa energi murni yang tidak mengharapkan apa-apa selain hubungan yang sehat dan jujur. Kamu mungkin tidak pernah menuntut, tidak pernah memaksa, dan selalu berusaha menjadi tempat yang aman bagi dia, tempat di mana ia bisa merasa nyaman dan diterima apa adanya. Tapi karena alasan yang bahkan ia sendiri sulit pahami, ia menolakmu, ia meremehkanmu, ia bahkan mungkin membencimu hanya karena kamu berbeda, karena kamu tidak bermain di permainan yang sama dengannya, permainan citra, permainan siapa yang paling kuat secara sosial dan material, yang selama ini menjadi pusat perhatian dan kebanggaannya. Kini, ketika kamu sudah menjauh, hilang, atau memilih untuk melepaskan diri dari genggamannya, ia mulai menyadari bahwa kepergianmu meninggalkan kekosongan yang sangat dalam dan tak bisa diisi oleh siapapun selain dirimu sendiri. Meski ia mencoba untuk move on, mencoba membangun ulang kepercayaan, dan mencoba mengisi hari-harinya dengan kesibukan baru, bayanganmu tetap tinggal dan menyelimuti ruang kosong di dalam dirinya. Kamu adalah satu dari sedikit orang yang pernah memperlakukannya dengan jujur, yang tidak berpura-pura, yang benar-benar hadir tanpa niat tersembunyi. Dan karena itu, kenangan tentangmu bukan hanya muncul dalam momen-momen sepi, tetapi juga menghantui dalam keheningan yang panjang dan sunyi, sebagai suara lirih yang mengingatkan bahwa tidak semua orang bisa digantikan, dan bahwa kehadiranmu adalah sesuatu yang sangat berharga dan tak ternilai harganya. Kemudian muncullah Nine of Swords sebagai lambang dari malam-malam panjang penuh penyesalan, kecemasan, dan rasa bersalah yang tak terbendung. Orang ini mulai sering terbangun di tengah malam, di mana pikiran dan perasaannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan menyesakan. Mengapa aku melakukannya? Mengapa aku menyakitinya? Apakah dia tahu bahwa aku sebenarnya tidak sekuat yang kuperlihatkan? Ia mungkin mencoba mengalihkan perasaan itu dengan sibuk bekerja, terus aktif di media sosial, atau pura-pura bahagia dalam keramaian tertentu. Tetapi saat dunia menjadi sunyi dan gelap, dan semua orang beristirahat, tidak ada satupun gangguan eksternal yang mampu membungkam suara dalam dirinya sendiri.
Suara itu begitu keras, mengingatkan akan semua momen saat ia menertawakanmu, saat ia membuatmu merasa tidak berharga, dan saat ia memilih menjauh justru ketika kamu membutuhkan dukungan dan pengertian. Dalam diamnya malam itu, ia dihadapkan pada sosok dirinya yang paling jujur, rapuh, penuh luka, dan penuh penyesalan yang mendalam, yang terus menghantui dan tidak pernah mau hilang, menyiksa batinnya dengan kenangan-kenangan pahit dan rasa bersalah yang menggunung. Ia menyadari bahwa semua yang selama ini ia anggap sebagai kekuatan, status, kekayaan, citra, ternyata hanya sementara dan rapuh, dan bahwa di balik semua itu ada kekosongan yang tidak mampu diisi oleh apapun. Dan ketika ia berpikir bahwa semuanya tidak bisa menjadi lebih buruk lagi, datanglah Five of Pentacles, yang memperkuat gambaran tentang keterasingan dan penderitaan yang semakin dalam dan meluas. Kali ini, penderitaan tidak hanya bersifat emosional dan psikologis, tetapi juga merambah ke aspek material dan spiritual. Ia mungkin mulai merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri, tidak lagi memiliki tempat yang benar-benar nyaman dan aman, tidak lagi merasa diterima dan dihargai oleh orang-orang di sekelilingnya. Teman-temannya yang dulu setia mulai menjauh, dan lingkungannya yang dulu ramah menjadi dingin dan tidak peduli. Kesempatan dan peluang yang dulu mudah didapat kini terasa semakin menjauh dan sulit digapai. Bahkan keuangannya mungkin mulai terganggu, terancam, atau berkurang nilainya sebagai cerminan dari energi yang pernah ia sebarkan ketika ia menolak untuk membantu, menutup mata terhadap penderitaan orang lain, termasukmu, dan memilih untuk egois dan keras kepala, maka akhirnya ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Semua ini datang bukan sebagai hukuman dari luar, tetapi sebagai cerminan dari hukum semesta, bahwa apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai, dan bahwa setiap tindakan akan kembali kepadamu sesuai dengan energi yang kamu pancarkan. Kini, ia mengalami sendiri bagaimana rasanya kehilangan segalanya, baik secara emosional, spiritual, maupun material, dan menyadari bahwa kekuasaan dan kekayaan yang selama ini ia banggakan hanyalah ilusi yang rapuh dan tak mampu bertahan saat energi negatif kembali menghantamnya. Hingga akhirnya, muncul Ten of Swords sebagai titik tersakit dari perjalanan ini. Sebuah akhir yang menyakitkan dan tak terhindarkan. Ia merasa benar-benar jatuh dan terluka, seolah dunia runtuh di sekelilingnya dan ia tertusuk dari segala arah, oleh pengkhianatan, oleh penyesalan, dan terutama oleh kenyataan bahwa ia sendiri yang menciptakan semua luka dan penderitaan ini. Tidak ada yang benar-benar menghancurkannya dari luar. Semua keruntuhan ini berasal dari dalam dirinya sendiri, dari keputusan-keputusan egois dan keras kepala yang selama ini ia buat. Saat ia berusaha bangkit, dunia terasa terlalu gelap, terlalu dingin dan kejam, dan ia merasa seolah-olah tidak ada harapan lagi. Dalam keputusasaan itu, ia menyadari sesuatu yang begitu dalam dan menyakitkan, bahwa diamnya seseorang bukan berarti lemah, dan bahwa ketika kamu memilih untuk tidak melawan dan tidak membalas, bukan berarti kamu kalah. Justru karena kamu menyerahkan luka dan rasa bersalah itu kepada waktu dan takdir, maka semesta yang bergerak dan kekuatan yang hakiki akan membalas dengan cara yang lebih adil dan jauh lebih dalam. Bukan untuk membalas dendam, tetapi sebagai proses penyadaran dan pembersihan. Di titik ini, jalan yang harus diambil adalah jalan kejujuran dan penerimaan, meskipun sulit dan penuh luka. Karena Two of Swords menunjukkan bahwa, meski semua ini telah terjadi, ia masih belum mampu membuka mata dan hatinya untuk mengakui kenyataan yang sebenarnya. Ia masih berada di tengah-tengah kabut kebingungan dan penolakan, berusaha menutup mata dari kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan, bahwa ia adalah penyebab dari semua penderitaan ini, bahwa egonya yang besar dan keras kepala telah menutup pintu hati dan memperlebar jurang antara dirinya dan orang lain, termasukmu. Ia terus berdiri di persimpangan antara mengakui kesalahan dan menerima kenyataan,
atau memilih untuk terus menolak dan mempertahankan kebohongan agar tetap merasa lebih baik dan lebih kuat. Tapi jalan manapun yang dipilih, yang pasti adalah bahwa proses ini adalah bagian dari perjalanan panjangnya menuju pencerahan dan penyembuhan diri, yang akan membawanya ke suatu titik di mana ia harus memilih untuk melepaskan ego dan menerima kenyataan dengan lapang dada. Dan disinilah semuanya berakhir. Bukan dalam balas dendam atau saling menyalahkan, tetapi dalam pelajaran dan hikmah yang mendalam, bahwa semesta tidak pernah tidur, dan setiap energi yang kita sebarkan, baik maupun buruk, akan kembali kepada kita dalam bentuk yang paling sesuai dan adil. Kamu tidak perlu membalas apapun, cukup diam dan serahkan semuanya kepada kekuatan yang lebih besar. Karena dalam diam dan ketenangan itu, kekuatan sejati akan tumbuh dan berkembang, memberi kekuatan dan kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Dan kekuatan itu akan membawamu ke tempat di mana kebahagiaan sejati, kedamaian hati, dan keberanian untuk terus melangkah maju akan menjadi bagian dari perjalanan hidupmu yang penuh makna dan keberkahan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 4466 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.